Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sahira dengan NIM 2023-11009 dari kelas Manajemen Teknik A. Di sini saya akan melakukan studi kasus manajemen teknik dalam perencanaan pembangunan PLTS dengan pendekatan PDCA. Latar belakang. Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan digitalisasi. Namun, ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara cadangannya semakin menipis dan berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Salah satu solusi yang potensial adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh per meter kuadrat, atau setara dengan 112.000 gigawatt peak. Namun, yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 megawatt peak. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga 2025 sebesar 0,87 gigawatt atau sekitar 50 megawatt peak per tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya di masa depan. Dalam pembangunan PLTS, penerapan manajemen teknik menjadi sangat penting agar proyek berjalan efisien, tepat biaya, dan sesuai standar. Pendekatan PDCA dapat digunakan untuk memastikan setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan, terlaksana dengan baik. Konsep PDCA. Plan, temukan dan catat peluang, analisis masalah yang ada, rencanakan perubahan, dan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan temuan dan masalah yang ada. Implementasi solusi, idealnya pada skala kecil atau lingkungan uji terkontrol, dan catat hasil pengamatan. Cek, studi temuan dan hasil pengamatan dari fase pengujian, dan lakukan perubahan pada langkah-langkah yang diperlukan. Implementasi atau tingkatkan proses. Plan, melakukan studi kelayakan, potensi radiasi surya, kebutuhan energi, lokasi pemasangan. Menyusun desain teknis, kapasitas panel, inverter, baterai, serta integrasi jaringan. Menyusun rencana anggaran dan sumber pendanaan. Mengurus izin dan regulasi, mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 dan Standar SNI atau PUIL. Menentukan timeline proyek dan pembagian tugas tim. Pengadaan material, panel surya, inverter, mounting, kabel, baterai. Konstruksi dan instalasi, mulai dari pemasangan panel, inverter, sistem monitoring, serta jaringan distribusi. Selanjutnya, pengujian awal, untuk memastikan sistem dapat beroperasi sesuai desain. Selanjutnya, pelatihan operator untuk operasi dan pemeliharaan PLTS. Cek. Monitoring kinerja PLTS, energi listrik yang dihasilkan, performance ratio, dan efisiensi. Membandingkan hasil aktual dengan target perencanaan. Audit teknis dan finansial, mengecek biaya operasional sesuai anggaran. Evaluasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasi lapangan. Kemudian, lakukan analisis kesalahan atau gap untuk menemukan langkah perbaikan. Perbaikan teknis, membersihkan panel, mengganti inverter atau komponen jika underperform. Optimasi desain, menyesuaikan sudut panel atau menambah kapasitas bila diperlukan. Update SOP operasional dan pemeliharaan agar lebih efisien. Selanjutnya, evaluasi jangka panjang. Hasil proyek dijadikan dasar untuk ekspansi atau pengembangan PLTS lain. Manfaat penerapan PDCA pada PLTS. Pertama, membantu memecah tantangan proyek PLTS menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani.
Kedua, mendukung pengembangan desain dan teknologi PLTS baru, mulai dari panel surya, sistem penyimpanan energi, hingga integrasi jaringan listrik. Ketiga, dapat diterapkan pada berbagai skala proyek PLTS, baik atap rumah tangga, industri, hingga pembangkit skala besar. Keempat, merupakan model yang fleksibel, di mana setiap tahap bisa disesuaikan dengan kondisi lokasi, kebutuhan energi, dan kebijakan pemerintah. Terakhir, mendorong perbaikan berkelanjutan pada kinerja PLTS, termasuk efisiensi energi, keandalan sistem, serta pemeliharaan jangka panjang. Kesimpulannya, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan penerapan manajemen teknik yang tepat agar proyek berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pendekatan siklus PDCA, setiap tahap pembangunan PLTS dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindakan perbaikan berkelanjutan. PDCA membantu mengidentifikasi potensi dan tantangan sejak awal, menguji solusi yang diterapkan, serta memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan target. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.